Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Saripudin. Saya merupakan mahasiswa farmasi di salah satu fakultas farmasi di Jakarta. Kali ini saya akan memaparkan video pembelajaran terkait mata kuliah farmasi kelautan. Topik pembahasan yang akan saya bahas kali ini yaitu terkait hidrokoloid laut. Nah, seperti apa nanti hidrokoloid laut ini? Untuk itu saya akan bahas dalam beberapa waktu ke depan. Di Indonesia terdapat 3 genus rumput laut yang telah diterima di pasar internasional. Nah, di antaranya ini pertama ada Gracilaria. Nah, ini ada Gelidium, kemudian ada Gelidiella dan Gelidiopsis. Rumput laut merah dari genus Rhodophiaceae ini sebagai bahan baku penghasil agar-agar atau Agarophytes. Nah, ini dari genus Rhodophiaceae ini bisa sebagai bahan baku penghasil agar-agar seperti dari rumput laut Gracilaria, kemudian Gelidium dan lain sebagainya. Kemudian ada genus rumput laut dari Rhodophiaceae juga, yaitu Echema dan Hypnea. Nah, ini rumput laut merah ya. Sama seperti halnya yang pertama tadi, jenis rumput laut ini bisa juga digunakan sebagai bahan baku penghasil karagenan kalau yang ini ya. Jadi dari Echema dan Hypnea ini yang merupakan rumput laut merah dari genus Rhodophiaceae ini bisa sebagai bahan baku penghasil karagenan. Nah, itu. Kemudian ada genus rumput laut dari Phaeophiaceae. Nah, ini dari genus Phaeophiaceae ini salah satunya rumput lautnya ini berwarna pigmen coklat. Nah, ini seperti rumput laut Sargassum, kemudian Turbinara. Nah, ini bisa digunakan sebagai bahan baku penghasil alginat atau alginopit ya. Jadi dari genus Phaeophiaceae ini, si rumput laut Sargassum dan Turbinara ini memiliki warna pigmen berwarna coklat. Nah, ini bisa digunakan sebagai bahan baku penghasil alginat. Nah, itu tadi beberapa 3 genus rumput laut Indonesia yang telah diterima di pasar internasional. Ada Gracilaria yang bisa sebagai bahan baku agar-agar, kemudian ada Echema, kemudian ada Sargassum yang bisa sebagai bahan baku penghasil alginat. Kemudian rumput laut ini di perairan Indonesia terdapat 28 spesies. Nah, dari 28 spesies rumput laut coklat ini yang berasal dari 6 genus. Nah, jadi ada 6 genus. Dari 6 genus ini terdapat 28 spesies rumput laut coklat. Genusnya apa aja nih? Pertama ada dari genus Dictyota. Nah, ini genus rumput laut Dictyota. Kemudian ada genus Padina,
kemudian ada juga genus Hormophysa, kemudian ada genus Sargassum, ada Turbinaria, kemudian ada juga Hydroclatrus. Nah, itu dari keenam genus yang terdapat dari perairan Indonesia. Penyebarannya ini dari rumput laut tersebut bisa dilihat nanti di slide berikutnya ya. Nah, ini dalam tabel penyebaran dari rumput laut coklat di Indonesia ini ada 6 jenis ya tadi. Untuk jenis rumput laut Dictyota apisulata ini penyebarannya di daerah Sulawesi Selatan dan Tenggara. Nah, itu untuk penyebarannya dari jenis genus Dictyota apisulata rumput laut ini. Kemudian untuk jenis rumput laut Hydroclatrus ini penyebarannya di Kalimantan Selatan, kemudian di Jawa Barat, kemudian di Timur, Pulau Sumbawa dan lainnya ya. Jadi lumayan banyak ya untuk genus rumput laut Hydroclatrus ini penyebarannya. Kemudian ada jenis rumput laut Padina australis. Nah, ini jenis yang satu ini penyebarannya cukup luas juga, banyak daerahnya. Ini penyebarannya di Kepulauan Riau, kemudian di Lampung Selatan, kemudian Pulau Sumbawa, Pulau Ambon, kemudian di Pulau Sumba, Pulau Lombok, Pulau Flores. Nah, itu masih banyak lagi. Nah, ini penyebaran daerah untuk rumput laut Padina australis. Kemudian ada jenis rumput laut Sargassum aquilifolium. Nah, ini tersebar di mana-mana. Kemudian ada Sargassum polycystum tersebar juga di mana-mana. Kemudian ada jenis Sargassum siliquosum. Ini penyebarannya di Jawa bagian selatan. Kemudian ada di Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara juga ada. Kemudian di Kepulauan Aru, Kepulauan Tanibar dan lainnya. Kemudian ada jenis rumput laut dari Turbinaria ornata. Nah, ini tersebar di mana-mana. Kemudian ada Turbinaria conoides juga tersebar ya. Nah, itu tadi beberapa 6 jenis rumput laut. Berikut daerah-daerah penyebarannya yang ada di Indonesia. Nah, ini beberapa contoh ya bentuk rumput laut dari Sargassum. Bentuknya seperti ini. Kemudian ada Turbinaria. Nah, ini bentuknya seperti ini. Masing-masing bentuknya ini agak berbeda ya. Dari Sargassum ada yang Sargassum polycystum, kemudian ada Sargassum crassifolium. Ini dari segi bentuk dan gambar itu juga berbeda ya. Bicara tentang rumput laut, ini ada juga rumput laut yang coklat. Nah, ini biasanya tumbuh di perairan subtropis. Nah, yang utama ini adalah jenis-jenisnya ini Macrocystis, kemudian rumput laut Laminaria, kemudian Ascophyllum, kemudian Sargassum dan lain sebagainya. Nah, ini tumbuhnya di perairan subtropis. Rumput lautnya berwarna pigmen yang coklat. Nah, rumput laut coklat ini yang tumbuh di perairan tropis, termasuk di Indonesia ini terdapat jenis-jenisnya seperti Sargassum, kemudian Turbinaria, kemudian Padina, kemudian Dictyota, dengan jenis penyebarannya yang itu tadi tersebar di beberapa daerah. Kemudian ada jenis rumput laut
alginofit ya yang banyak ditemukan maupun tersebar luas di Indonesia, yaitu seperti sargassum dan turbinaria. Nah, itu jenis rumput laut dari alginofit yang mana ini sudah tersebar dan banyak ditemukan di Indonesia ini. Salah satunya sargassum dan turbinaria tadi ya. Nah, adapun polisakarida yang mana terdapat pada rumput laut ini bisa disebut picocoloid. Nah, itu picocoloid ini yang merupakan polisakarida yang terdapat pada rumput laut. Kemudian ada juga alginat ya. Alginat ini merupakan polimer dari polisakarida yang berantai lurus. Nah, yang terdiri dari monomer alpha L, asam gluronat, dan beta D atau asam manuronat. Nah, itu alginat ini suatu polimer ya dari polisakarida yang berantai lurus. Ini terdiri dari monomer A, asam gluronat, kemudian asam manuronat. Nah, itu dari yang merupakan alginat. Nah, ini ada tabel ya, beberapa contoh dari pemanfaatan alginat. Nah, alginat ini bisa dimanfaatkan ya, seperti dari pembentukan gel. Nah, ini dari pembentuk gel ini pemanfaatan alginatnya contohnya bisa seperti makanan ternak, kemudian bisa dipakai buat pengolahan buah-buahan, kemudian sayuran, ikan, bahkan daging agar tetap dalam kondisi segar. Nah, itu pemanfaatan alginat dalam bentuk gelnya itu. Kemudian contoh lainnya bisa digunakan untuk puding, kemudian krim roti, kemudian pupuk cair dan lain sebagainya. Nah, itu beberapa contoh dari pemanfaatan alginat berupa pembentuk gel. Kemudian selain pembentuk gel, pemanfaat alginat ini sebagai pengental juga. Nah, contohnya ini sebagai makanan beku, kemudian pengisi kue kering, sirup, kemudian bahan perekat atau bahkan pencelup dan lain sebagainya. Nah, ini dari pemanfaatan alginat berupa pengental ya, bisa digunakan seperti tadi makanan beku, pengisi kue kering dan lain-lain. Pemanfaatan alginat juga bisa digunakan sebagai pengemulsi ya. Nah, pengemulsi ini contohnya untuk kuah selada, kemudian untuk desinfektan, kemudian untuk produk-produk lemak dan lain sebagainya. Jadi tidak hanya dari pembentuk gel aja, pengental bisa juga sebagai pengemulsi untuk pemanfaatan alginat ini. Kemudian pemanfaatan alginat lainnya ini bisa untuk penstabil. Nah, penstabil ini contohnya yang bisa digunakan untuk bir ya, digunakan propilen glikol alginat. Nah, itu salah satu contoh penstabil dari pemanfaatan alginat. Bisa juga untuk jus buah, kemudian sirup, saus bisa, dan es krim, kemudian lapisan kue dan lain sebagainya. Nah, itu salah satu contoh pemanfaatan alginat berupa penstabil. Kemudian ada juga ini pemanfaatan alginat ini sebagai pengikat. Nah, contohnya ini keramik ya. Kemudian pemanfaatan alginat ini bisa juga sebagai pembentuk film strip. Nah, contohnya lapisan daging dan ikan, kemudian lapisan kue, kemudian pembuatan kertas. Nah, itu
beberapa pemanfaatan dari alginat, bisa sebagai pembentuk gel, bisa sebagai pengental, kemudian bisa sebagai pengemulsi, penstabil, pengikat, bahkan pembentuk film strip. Dengan beberapa contoh yang disebutkan tadi dalam kehidupan sehari-hari, bisa sebagai makanan ternak, kemudian pengolahan buah-buahan, kemudian desinfektan dan lain sebagainya. Itu beberapa contoh dari pemanfaatan alginat. Nah, adapun potensi dari hidrokoloid sebagai bahan tambahan pada produk pangan, dan non pangan yang bermutu juga. Nah, ini seperti apa? Hidrokoloid ini merupakan suatu komponen polimer yang berasal dari sayuran. Tidak hanya sayuran, bisa juga dari hewan, kemudian mikroba, ataupun komponen sintetik yang umumnya ini mengandung gugus hidroksil. Nah, itu. Jadi si hidrokoloid ini berpotensi sebagai bahan tambahan pada produk pangan maupun non pangan yang berkualitas. Nah, ini. Jadi si hidrokoloid ini suatu komponen polimer yang mana berasal dari sayuran, hewan, mikroba, atau komponen sintetik lainnya yang umumnya ini mengandung gugus hidroksil. Nah, komponen polimer ini dapat larut dalam air, dapat membentuk koloid, dan dapat mengentalkan bahkan membentuk gel dari suatu larutan. Nah, ini dari si komponen polimer ini ternyata mudah larut dalam air, serta mudah membentuk koloid, serta bisa mengentalkan bahkan membentuk gel dari suatu larutan. Secara karakteristik yang dimilikinya, hidrokoloid ini bisa dimanfaatkan sebagai itu tadi, pembentuk gel, kemudian pengental, kemudian emulsi, perekat, penstabil, dan lain sebagainya. Jadi si hidrokoloid ini suatu polimer yang berasal dari sayuran, hewan, mikroba, atau komponen sintetik yang umumnya mengandung gugus hidroksil. Kemudian si komponen polimer ini ternyata mudah larut dalam air, kemudian mampu membentuk koloid, serta bisa mengentalkan bahkan membentuk gel dari suatu larutan. Nah, karakteristiknya ini memiliki dari karakteristik tersebut bisa dimanfaatkan nih sebagai pembentuk gel, pengental, kemudian perekat, penstabil, dan lain sebagainya. Lalu ada beberapa sumber bahan baku hidrokoloid lainnya, yaitu seperti locust bean gum dan guar gum, yang dapat diekstrak dari bijinya. Jadi ada juga sumber hidrokoloid ini yang berasal dari locust bean gum ya namanya, dan guar gum yang ternyata bisa diekstrak dari biji-bijinya. Nah, sedangkan gom Arab, gom Arab ini bisa diperoleh dari bagian ekstrudot pohon legum atau polong-polongan. Nah, ini dari Senegal. Kemudian ada A. segalancan gum dan gelan gum, merupakan hasil metabolit dari mikroba. Kemudian ada juga glukoman ya. Glukoman ini dapat diperoleh dari umbi-umbian atau dikenal dengan nama iles-iles. Nah, ini beberapa sumber bahan baku ini dari sumber hidrokoloid. Kemudian ada beberapa tanaman yang banyak mengandung kadar glukomannya ini dan mulai dibudidayakan di Indonesia, diantaranya itu tadi umbi-umbian atau porang ya, atau iles-iles nama lainnya.
Lalu seperti apa karakteristik hidrokoloid ini? Nah, secara karakteristik utamanya hidrokoloid ini kemudahan dalam penyerapan air dan pembentukan gel. Jadi secara karakteristik utamanya si hidrokoloid ini ternyata memiliki kemudahan dalam penyerapan air dan pembentukan gel. Nah, itu tadi bisa dimanfaatkan dari pemanfaatan itu tadi. Misalkan untuk pembentukan gel, nah ini ada fenomena penggabungan atau bahkan pengikatan silang rantai-rantai polimer sehingga terbentuk jala 3 dimensi bersambung. Nah, ini selanjutnya jala menangkap lalu mengobligasikan air di dalamnya dan membentuk struktur yang kuat dan kaku. Lalu sifat pembentukan gel ini beragam ya dari suatu jenis hidrokoloid ke jenis lainnya, bergantung pada jenisnya ya. Jadi gel ini mempunyai sifat seperti padatan, khususnya elastisitas dan kekakuan. Nah, itu tadi beberapa karakteristik yang ada pada hidrokoloid. Karakteristik utamanya yaitu ternyata mudah dalam penyerapan air serta pembentukan gel dan lain sebagainya. Nah, secara pemanfaatannya ini hidrokoloid ini bisa untuk produk pangan ya. Hidrokoloid memiliki beberapa fungsi ternyata, diantaranya ini sebagai pembentuk gel tadi, kemudian pengemulsi, penstabil, kemudian perekat dan lain sebagainya. Nah, dalam pemanfaatannya itu hidrokoloid ini ternyata dapat digunakan sebagai bahan tambahan pada produk pangan maupun non pangan. Nah, sebagai produk pangan, hidrokoloid juga sering disebut bahan pangan tambahan. Jadi si hidrokoloid ini ternyata mempunyai beberapa fungsi, yaitu tadi ada 6 fungsi. Kemudian secara pemanfaatannya dalam hidrokoloid ini ternyata dapat digunakan sebagai bahan tambahan pada produk pangan maupun non pangan, sehingga sering disebut hidrokoloid ini sebagai bahan pangan untuk tambahan ya. Nah, itu tadi untuk bahan tambahannya. Hidrokoloid juga bisa dimanfaatkan untuk produk non pangan ya. Selain produk pangan, penggunaan hidrokoloid juga berpotensi menghasilkan produk non pangan. Nah, hal ini didasarkan pada kemampuan hidrokoloid dalam membentuk gel. Nah, ini dan menyerap air dalam menghasilkan beberapa produk non pangan. Nah, seperti apa produk non-pangan yang dapat dihasilkannya ini? Diantaranya seperti produk biomedis, kemudian produk farmasi, kemudian bioplastik, dan lain sebagainya. Itu beberapa pemanfaatan untuk produk non-pangan dari hidrokoloid. Salah satu pemanfaatan dari hidrokoloid untuk produk non pangan ini, salah satunya ini sebagai bisa digunakan edible film. Nah, edible film ini yaitu suatu lapisan tipis yang terbuat dari bahan yang dapat dikonsumsi. Nah, ini digunakan untuk melapisi makanan dan menghambat perpindahan kelembapan. Jadi salah satu pemanfaatan dari hidrokoloid untuk produk non-pangan ini salah satunya bisa digunakan sebagai edible film, yang mana edible film ini suatu lapisan tipis yang terbuatnya dari bahan yang dapat dikonsumsi. Nah, digunakannya ini untuk melapisi makanan, bahkan menghambat perpindahan kelembapan oksigen dan karbon dioksida. Kemudian pemanfaatan dari hidrokoloid ini selain sebagai edible film untuk non pangan, bisa juga sebagai
gel metrik untuk parfum ya, pada gel pengharum ruangan contohnya. Nah, di sini keragenan berfungsi sebagai pengemulsi pengharum. Nah, pada bahan hidrofobik, kemudian keragenan ini bisa juga dijadikan sebagai bahan pembuat gel pengharum ruangan, kemudian bisa berfungsi ini melepaskan minyak aroma secara perlahan. Nah, itu salah satu pemanfaatan hidroklorid secara untuk produk non pangan, yaitu salah satunya untuk gel metrik parfum. Nah, ini gel metrik parfum ini salah satunya yaitu keragenan. Keragenan ini berfungsi sebagai pengemulsi pengharum ya pada bahan hidrofobik. Nah, si keragenan ini nantinya dijadikan sebagai bahan pembuat gel pada pengharum ruangan yang fungsinya nanti si keragenan ini melepaskan minyak aroma secara perlahan. Nah, itu. Kemudian pada produk pengharum ruangan, si gel ini dibuat menggunakan keragenan yang dikombinasikannya ini dengan gam jenis lain. Nah, jadi untuk membuat produk pengharum ruangan, si keragenan ini ternyata bisa dikombinasikan dengan gam jenis lain dan garam membentuk gel hingga konsentrasi ya. Kombinasi tersebut biasanya mengikat minyak pengharum sehingga pelepasan terjadi secara bersamaan dari permukaan gel hingga gel mengering. Nah, itu kombinasi antara minyak pengharum sehingga pelepasan terjadi secara bersamaan dari permukaan gel. Kombinasi keragenan ini dengan jenis hidrokoloid lain bisa menghasilkan metrik gel pengharum ruangan secara optimal. Jadi sesuatu kombinasi antara keragenan dengan jenis hidrokoloid ini ternyata bisa menghasilkan suatu metrik gel pengharum ruangan secara optimal. Nah, itu tadi beberapa contoh pemanfaatan produk hidrokoloid dengan non pangan. Bisa berupa pemanfaatan dengan edible film, kemudian ada metrik gel pengharum parfum, kemudian ada bisa juga produk biomedis dan farmasi lainnya. Itu salah satu contoh produk non pangan yang dapat dihasilkan dari hidrokoloid. Nah, sekian pembahasan terkait hidrokoloid ya, hidrokoloid laut, dari mulai sumbernya, kemudian habitat alaminya seperti apa, kemudian tipe-tipenya seperti apa, kemudian secara karakteristiknya bagaimana, dan teknologi produksinya atau bisa menghasilkan untuk produk apa saja. Nah, itu tadi sudah dibahas dalam pembahasan video kali ini. Semoga dalam pembahasan video kali ini bisa bermanfaat dan kurang lebihnya mohon maaf jikalau ada kata-kata atau kalimat yang kurang berkenan. Kurang lebihnya mohon maaf. Rumput laut di Indonesia ini memiliki banyak sekali pemanfaatannya ya. Dari misalkan dari 3 genus rumput laut yang tadi, ini bisa sebagai penghasil agar-agar, kemudian bisa penghasil keragenan, kemudian bisa penghasil alginat, kemudian dari hidrokoloidnya sendiri ini bisa pemanfaatannya banyak, bisa buat pembentukan gel, pengental, kemudian pengemulsi dan lain sebagainya. Nah, sekian untuk pembahasan pada pemaparan topik kali ini.
Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.